Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita semua hadir di lokal kita kembali sebagaimana biasanya untuk mengikuti proses belajar mengajar. Khususnya pada hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semuanya baik-baik saja? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, semoga nantinya kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran, kita cek kehadirannya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, terima kasih. Kalau hadir seri kita pada hari ini yaitu iman kepada malaikat. Sebelum kita masuk ke materi, siapa yang kira-kira tahu apa itu iman kepada malaikat? Silahkan angkat tangan. Iman kepada malaikat? Ya, Ridho. Iman kepada malaikat artinya apa? Artinya kita harus beriman kepada malaikat. Ya, apalagi? Apa? Percaya kepada malaikat. Apakah iman kepada malaikat ini termasuk rukun iman? Ya. Berarti iman kepada malaikat itu artinya kita percaya kepada malaikat. Berarti ada makhluk selain manusia yang diciptakan oleh Allah yang namanya malaikat. Malaikat ini termasuk makhluk gaib. Baik. Kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita dari materi yang akan kita bahas nanti. Yang pertama, kalian itu atau peserta didik dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan cara menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal buruk. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat infografis mengenai tugas para malaikat. Jadi itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi iman kepada malaikat. Tadi sudah disampaikan bahwa dari saudara kita, dari teman kita, dari Duha, dan juga yang lainnya menyampaikan tentang pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat di sini, nah, kita lihat. Dulu, apa itu iman? Kalau iman di segi bahasa artinya percaya atau yakin. Berarti kita ini harus percaya atau yakin, kita tanamkan di dalam hati bahwa ada makhluk lain selain manusia, yaitu namanya malaikat. Itu makhluk gaib. Itu secara bahasa. Kemudian iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar ada. Walaupun malaikat tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita, tetapi kita tetap yakin dalam hati kita bahwa malaikat itu ada.
Ya, kemudian keberadaan malaikat bersifat gaib. Artinya malaikat tidak bisa dilihat oleh mata. Beda dengan makhluk yang lainnya. Kalau makhluk yang lainnya seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, itu bisa kita lihat dengan mata kepala. Ada yang kurang jelas? Tidak, Pak. Ya. Lanjutkan. Sudah pintar-pintar semua. Oh, jadi yang pertanyaan misal nomor 4, sebutkan nama-nama malaikat dan tugas malaikat, itu kan hanya berapa? 5. Yang dimintakan bikin 5 saja. Yang ke nomor 5, sebutkan fungsi iman kepada malaikat. Nah, fungsi iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. 7, ya silakan. Dengan bahasa kita juga boleh. Dengan seperti yang Bapak. Nah, kalau sudah,
secara bergiliran setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, ada yang mau? Itulah yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya, kelompok 2. Nah, silakan. Kelompok 3, 2, dan 1. Nah, 1 yang terakhir nanti. Nah, silakan. Kelompok 2. Silakan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Apa perbuatan baik yang dilakukan anak tersebut? Memberi sedekah pada orang yang membutuhkan, menunjukkan kata, dan pergi sekolah. Apa perbuatan buruk yang dilakukan anak tersebut? Mengagetkan temannya, tidak menuruti perintah ibu, menyakiti hewan, melempar tas, menutup pintu dengan keras. Apakah perbuatan buruk yang dilakukan anak tersebut dijadikan malaikat? Tentu saja iya. Sebutkan 5 nama malaikat dan tugasnya. Israfil mencabut nyawa, Israfil meniupkan kepala, Ridwan menjaga pintu surga, Malik menjaga pintu neraka, Mikail memberi rezeki. Sebutkan fungsi iman pada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. 1. Motivasi untuk berbuat baik. 2. Meningkatkan keimanan. Tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Terima kasih banyak kepada anak-anak Bapak. Selanjutnya, sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan tentang materi kita ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mari kita simpulkan pertanyaan materi kita hari ini. Jadi yang adalah iman kepada malaikat. Iman artinya secara bahasa tadi apa? Percaya. Iman kepada malaikat artinya kita yakin sepenuh hati bahwa malaikat itu adalah ciptaan Allah. Malaikat itu adalah makhluk gaib. Di dalam Al-Quran disebutkan berapa jumlah malaikat tadi? 10. Yang pertama siapa? Jibril. Yang kedua? Ya, itu nama-nama malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian tadi fungsi iman kepada malaikat diantaranya apa? Fungsi iman dalam kehidupan sehari-hari apa? Untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Mungkin kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dengan materi yang berbeda. Untuk itu kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.